dan berjemur itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saum Sian. Kali ini kita akan membicarakan tema fitofarmaseutik KAI. Dalam masa-masa karantina wabah COVID-19, kita harus tetap sehat. Masa-masa wabah COVID, kita harus tetap fit, kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan tetap harus olahraga. Nggak hanya makan tidur gitu ya. Apa itu KAI? Kinetic Assisted Infundation, modifikasi infundasi ya. Kita kenal nanti dengan istilah yang sebenarnya saya namai sendiri dengan istilah KAI, Kinetic Assisted Infundation. Assisted Infundation ya, bukan kereta api Indonesia, bukan guys. Modifikasi yang satu ini sebenarnya mungkin masih jarang ditemukan ya, karena penamaan ini sendiri saya ambil dari bagian dari riset disertasi saya. Teknologi dalam hal ini terkait dengan modifikasi ekstraksi, di mana modifikasi dasarnya adalah sebenarnya teknik infundasi ya. Berkaitan dengan modifikasi infundasi yang tadinya secara konvensional kemudian ditambahkan suatu pengadukan yang kontinu, maka kita namakan dengan istilah Kinetic Assisted Infundation. Mahasiswa farmasi tentu sudah sangat familiar dengan istilah infundasi ya. Kalau kita membicarakan teknik yang satu ini adalah teknik dasar dan sangat gampang sekali bisa dikerjakan di rumah bahkan ya. Dan biasa kakek nenek saya kalau di Jawa itu sering sekali bikin nih untuk jamu dan sebagainya. Nah, infundasi berarti secara konsep awalnya ini kita menggunakan semacam panci, ada dua lapis gitu ya. Panci yang di bawah itu berisi air yang tujuannya adalah mengambil panas, nanti dipanaskan, ada kompor, ada terserah pakai pemanas. Kemudian di atasnya kayak dandang gitu ya, di atasnya ada panci lagi yang baru berisi solvent pelarut plus simplicia yang kita gunakan. Nah, masalahnya selama ini proses pengadukan yang menggunakan teknik infundasi ini tidak dilakukan secara kontinu atau bahkan tidak ada proses pengadukan. Ketika air sudah mencapai di atas 70-90 derajat yang di atas, kemudian dimasukkan simplicia, ya sudah ditutup hingga selesai. Nah, di sini tentu proses difusi ya maupun nanti pemecahan dari dinding sel keluarnya zat aktif itu sendiri kurang efektif. Maka untuk memberikan suatu tekanan atau penetrasi agar sel jaringan itu dapat pecah sehingga difusi berjalan dengan lancar, perlu adanya suatu pengadukan. Nah, kita tambahkan pengadukan secara kontinu, maka kita kenal dengan istilah Kinetic Assisted Infundation. Luar biasa. Enak epol. Berkeringat, berjemur, sit up, push up, luar biasa. Lanjut ngomongin KAI tadi ya. Tadi saya cerita bahwa itu adalah bagian dari riset yang saya jalani selama S3 kemarin ya. Kalau ada yang tertarik lebih jauh bagaimana cerita tentang KAI tadi, sebenarnya bisa simak, bisa baca di jurnal saya. Sebenarnya jurnalnya ya lumayan lah ya, jurnal-jurnal orang bilang pinggiran, tapi sudah internasional sih, lumayan lah, Scopus Critica ya.
Kalau tertarik untuk membaca, mempelajari lebih jauh, silahkan di download artikel jurnal saya, lumayan ya untuk referensi gitu ya. Nah, kita akan membahas apa saja sih sebenarnya yang bisa kita improve ya, kita explore lebih jauh dari KAI ini. Kan ceritanya awalnya infundasi dari dulu hanya gitu-gitu aja ya. Ya nggak ada pengembangan yang menurut saya sih aneh gitu kan. Maka saya memiliki ide ya, kepikiran aja sebenarnya, cuma kepikiran iseng-iseng infundasi pakai beker gitu ya. Awalnya cuma pakai beker karena skala lab. Awalnya dari iseng di lab ketika awal-awal S3 kemarin, pada tahap ekstraksi saya menggunakan Wake Tea ya, itu menggunakan infundasi konvensional. Kemudian ada iseng saya taruh suatu pengaduk yang kalau di lab teknologi farmasi ya, kalau kemarin lab di farmasi UGM itu punya semacam batang pengaduk yang dia digerakkan oleh motor ya, semacam homogenizer tapi dia ada kipas yang di bawahnya gitu ya. Nah udah saya masukkan, kemudian dilakukan proses pengadukan yang continue ya, bisa disetting dari 100 rpm, 200 rpm, 400 rpm gitu ya. Nah saya cek total flavonoid kontennya, total phenolic kontennya. Ini ada perbedaan ya antara tadi ngotak-ngatik yang RPM kecepatan pengaduannya 100, 200, 400 misal gitu. Nah, saya cek total flavonoid content-nya TFC, phenolic content-nya TPC, saya cek ternyata berbeda ya. Ini menarik. Nah, kenapa kok berbeda? Ya, mungkin karena proses adanya tambahan pengadukan yang continue itu akan memberikan respon dalam proses ekstraksi yang berbeda, rendemen berbeda, total flavonoid, total phenolic berbeda. Maka dari situ saya membuat suatu rancangan desain eksperimen menggunakan design of experiment DOE. Itu saya otak-atik sehingga bagaimana kalau kita melakukan suatu modifikasi ekstraksi ya, dari yang teknik dasarnya adalah infundasi, kemudian berkembang bagaimana supaya teknik baru ini optimasi, maka dilakukan yang namanya optimization ya. Awalnya screening, kita screening dari banyak faktor apa saja yang akan mempengaruhi terhadap respon, kemudian kita tahu oh ini responnya, titik kritisnya A, B, C, D gitu ya. Kemudian dari A, B, C, D ini kita ambil lagi, kita tentukan, kita lakukan yang namanya optimasi. Oke. Apa saja faktor yang bisa dipermainkan gitu ya untuk melakukan explore atau penelitian terkait dengan optimasi, utamanya kalau saat ini kita membicarakan KAI. Pertama, kita bisa mengotak-ngatik tadi saya bilang RPM-nya dari pengadukan ya, kecepatan pengadukan, stir rate itu mau dibuat rentang berapa sehingga nanti kita akan tahu pada berapa RPM sih menghasilkan suatu hasil ekstrak gitu ya, yang optimal. Kemudian kita bisa memberikan faktor ya, bisa dari konsentrasi antara simplicia dari bahan kita dengan pelarut yang kita gunakan, itu juga bisa. Kemudian bisa juga dari lamanya waktu ya, kita mau melakukan proses pengadukan tadi, infundasi itu tadi berapa menit, bisa 10, 15, 30 ya, atau cuman 2, 3, 4, 5 menit. Nah itu kita bisa melakukannya. Kemudian selain itu apa lagi? Sebenarnya bisa suhu, cuman untuk kontrol suhu ini susah gitu ya. Oke, sama halnya dengan faktor-faktor kritis dalam UAE, MAE atau
maserasi konvensional pada umumnya ya. Faktornya masih sama ya, cuman itu aja sebenarnya. Kemudian respon apa saja yang bisa kita evaluasi? Yang jelas ya, rendemen, kemudian dari senyawa aktifnya, targetnya. Kalau kita membicarakan masih golongan, oke, total fenolik, total flavonoid, atau total alkaloid gitu ya. Syukur-syukur ya kalau sudah bisa Maillard compoundnya, udah langsung kita punya target gitu ya. Kalau di dalam teh kita punya yang namanya katekin. Nah, maka yang kita cek langsung katekinnya. Kalau WIT kemarin saya langsung ke EGCG, epigalokatekin galat. Kemudian di situ juga ada katekin derivatnya, asam galat. Kemudian golongan-golongan alkaloid purin ya, kafein, teofilin, teobromin. Nah, itu kita cek pakai instrumentasi HPLC ya. Ngomongin instrumentasi sebenarnya gampang kalau punya alatnya gitu ya, tapi gampang, nggak usah dipikirin. Nah, ternyata hasilnya luar biasa. Hanya ditambahkan faktor pengadukan tadi, itu sudah mempengaruhi hasil dari proses ekstraksinya. Dan ini menjadi suatu modifikasi baru ya tentunya. Kalau Bapak Ibu dosen tentunya nanti hubungannya dengan manuskrip publikasi, bahkan produk ya. Kalau bisa sih kita arahnya ke produk. Dosen kalau hanya paper nggak ada produk ya masih kurang ya, belum ada kepuasan lebih. Sebagai dosen, sebagai ilmuwan, kalau tidak mencapai produk, hanya paper ya masih, kalau saya personal masih belum puas. Harapannya tetap akan ada suatu produk. Kita simak penjelasan videonya sebagai berikut. Enak lah, petang nyuto, ira. Saya arep ngombe maneman. Dikek kengon sapu tangan dicelup-celup-celup engko dinggone.
Ini hanya menunjukkan bahwa penelitian atau riset modifikasi ini sepertinya kayak penelitian receh gitu ya. Kayaknya sih kayak enggak banget gitu ya. Tadi udah dijelaskan, cuman menambahkan pengaduk. Tapi coba kita lihat benar atau tidak. Ini adalah dokumen publikasi Scopus dari penelitian yang sederhana tadi. Ternyata bisa masuk pada jurnal-jurnal yang ya lumayan lah ya. Oke, ini akun milik saya. Saum Sian. Coba kita lihat nih ya, optimization. Di sini ada novel bla bla bla. Kita klik. Nah, ini ya Scopus. Dia masuk terindeks Scopus. Kan lumayan ya. Jika kita menginginkan artikelnya, kita bisa ngetik pada judul ini. Langsung saja masukkan ke Google Search, tinggal entry, klik aja yang teratas ini. Nah, ini artikel milik saya yang hasil risetnya saya dokumentasikan dalam konten ini ya. Coba kita klik ini artikelnya. Sangat simple, menggunakan design of experiment. Saya menggunakan Central Composite Design. Ini menghasilkan data-data yang luar biasa, pemodelannya. Kemudian hasil dari HPLC, ada pengukuran menggunakan spektro, FTIR, bahkan XRD, dan ini adalah SEM yang menandakan bahwa ternyata menggunakan pengadukan itu hasilnya berbeda dengan tanpa atau yang dibandingkan dengan yang konvensional gitu ya. Kalau ini adalah serbuk sebelum diekstraksi ya. Ini after extraction using KI, dan ini adalah infodasi yang konvensional. Jika dilihat lebih dalam ternyata jaringannya banyak yang rusak guys. Oke, beda ya. Nah. Bagi freelancer atau influencer dan sebagainya lah ya, work from home itu udah biasa, jadi nggak usah latah. Kita biasanya kalau kerja di rumah, kalau udah boring, bosen, pergi ke cafe cari wifi gratis gitu ya. Tetap semangat. Oke, sampai di sini diskusi kita. Masterasi konvensional sudah, UAE sudah, MAE dengan sederet derivasinya sudah. Yang terakhir saya tambahkan KAI. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan kalau sudah dapat ekstra, terus kita apakan? Next, kita akan bikin produk dari bahan alam. Saya Saum Sian, sampai di sini jangan lupa subscribe, like, dan terus tonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa khususnya di farmasi tentunya sudah gak familiar ya, gak familiar. Mahasiswa farmasi tentu
sudah sangat familiar dengan istilah terus olahraga agar sehat, terus semangat, terus berbagi, berpikir positif. Cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di konten selanjutnya.